Kita sering banget kan dengar perusahaan harus berbuat baik. Tapi apa sih artinya itu beneran? Ini tuh bukan cuma soal untung rugi, tapi soal gimana dampaknya ke kita semua. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi, ini pertanyaan paling dasarnya. Buat siapa sih sebuah bisnis itu ada? Apa cuma mesin pencetak uang buat segelintir orang aja? Atau jangan-jangan ada tanggung jawab yang jauh lebih besar di baliknya? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita jawab. Oke, kita bakal melihat peta lengkap dari ekosistem sebuah bisnis. Mulai dari pelanggan dan karyawan, lanjut ke investor yang menaruh uang dan harapan, dan bahkan ke planet yang kita tinggali ini. Di akhir, kita bakal coba hitung-hitungan seberapa besar sih biaya untuk jadi perusahaan yang baik itu. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ada dua istilah yang sering banget dipakai, bahkan ketukar, padahal maknanya beda banget. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Apa sih bedanya? Gini deh cara gampang bedainnya. Etika bisnis itu ibarat kompas moral di dalam perusahaan, aturan main internalnya. Sementara tanggung jawab sosial itu adalah kesadaran mereka akan efek domino dari setiap keputusan yang mereka ambil ke dunia luar. Keduanya ini jelas nggak bisa dipisahkan. Coba deh lihat alurnya di sini. Keputusan yang etis, ujung-ujungnya bakal naikin nilai perusahaan. Sebaliknya, keputusan yang kelihatannya untung buat diri sendiri dalam jangka pendek, malah bisa ngancurin nilai perusahaan itu sendiri. Jadi intinya, etika itu bukan biaya, tapi investasi. Nah, sekarang kita bahas soal pihak yang bikin bisnis tetap hidup. Para pelanggan. Tanggung jawab perusahaan itu nggak berhenti pas duit udah tindah tangan. Justru, disitulah semuanya baru dimulai. Ada dua pilar utama di sini. Pertama, keamanan produk. Coba bayangin mainan anak-anak yang dibuat dari bahan berbahaya. Nah, itu pelanggaran etika produksi. Kedua, kejujuran pas jualan. Iklan yang ngejanjiin hasil yang mustahil. Itu pelanggaran etika penjualan. Simpel kan? Jadi, gimana caranya perusahaan bisa benar? Pertama, bikin aturan main yang jelas buat semua orang. Kedua, jangan pernah takut sama komplain, anggap aja itu masukan gratis yang berharga. Dan yang paling penting, jangan nunggu masalah datang. Justru jemput bola, tanyain pendapat mereka, dan tunjukin kalau Anda beneran peduli. Oke, dari pelanggan, kita pindah ke dalam, ke tulang punggung perusahaan, para karyawannya. Karena bisnis yang sehat itu selalu dimulai dari dalam. Tanggung jawab kekaryawan ini mencakup 3 hal yang fundamental banget. Pertama, hak untuk pulang ke rumah dengan selamat. Artinya, lingkungan kerja yang aman. Kedua, hak untuk dihormati, bebas dari pelecehan dan diskriminasi. Dan ketiga, hak untuk bisa berkembang. Kesempatan yang adil berdasarkan kinerja, bukan latar belakang. Tapi, disinilah dilema etis yang paling berat sering muncul. Kadang-kadang, demi nyelamatin kapal, beberapa awak kapal harus dikorbankan lewat PHK. Apa yang kelihatannya bagus di laporan keuangan buat investor, bisa jadi tragedi buat karyawan dan keluarga mereka. Dilema tadi langsung nyambung ke kelompok berikutnya. Mereka yang mempertaruhkan uangnya di perusahaan, yaitu para pemegang saham dan pemberi pinjaman. Kepentingan mereka sangat jelas, finansial. Kewajibannya ada 2. Buat pemegang saham, perlakukan uang mereka seolah-olah itu uangmu sendiri, tumbuhkan nilainya. Buat kreditur, jadilah pasien yang jujur. Kalau ada masalah, kasih tahu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan disinilah gesekan etisnya mulai terasa panas. Coba bayangin Anda seorang investor. Anda lihat gaji CEO naik gila-gilaan, sementara nilai investasi Anda gitu-gitu aja. Pasti Anda bakal nanya kan, ini perusahaan kerja buat saya atau buat para bosnya aja ya? Sekarang, ayo kita zoom out sedikit. Sebuah bisnis itu nggak berdiri di ruang hampa loh. Dia itu bagian dari planet dan bagian dari komunitas. Artinya, tanggung jawabnya juga lebih luas lagi. Ada 2 sisi penting di sini. Pertama, jejak ekologis. Jangan sampai merusak lingkungan. Kedua, jejak sosial. Jadilah tetangga yang baik. Dukung acara di lingkungan sekitar, bantu komunitas. Intinya, berikan kembali. Tentu saja, ini membawa kita ke konflik klasik, planet versus profit. Pakai teknologi ramah lingkungan itu mahal. Biaya ini bakal motong keuntungan, yang mana ini bertentangan langsung sama janji ke pemegang saham. Dilema lagi kan? Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, mari kita jujur-jurusan. Jadi perusahaan yang baik itu nggak gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar. Untuk setiap kelompok yang kita bahas tadi, selalu ada biayanya. Buat pelanggan dan karyawan, ada biaya buat dengerin dan nyelesain masalah. Buat pemegang saham, ada biaya transparansi.
Dan buat lingkungan, ada biaya buat patuh sama aturan. Semua ini adalah investasi, bukan cuma buat reputasi, tapi juga buat keberlangsungan bisnis itu sendiri. Nah, ini menarik. Akar masalah etika itu bisa datang dari 3 level yang beda. Bisa dari level sistemik, di mana aturan main ekonominya yang mungkin salah. Bisa juga dari level korporasi, di mana budaya perusahaannya yang beracun. Atau bisa juga dari level individu, di mana cuma satu orang aja yang bikin pilihan yang salah. Tahu sumbernya di mana itu kunci buat nemuin solusi. Terus gimana cara kita tahu mana yang benar? Jawabannya rumit. Tiap orang itu punya kompas moralnya sendiri-sendiri. Bisa dari ajaran agama, hukum, sampai nilai-nilai pribadi. Inilah kenapa etika bisnis itu bukan ilmu pasti, tapi lebih kayak seni menyeimbangkan berbagai kepentingan. Jadi sekarang giliran Anda. Coba bayangkan Anda duduk di kursi CEO. Di satu sisi ada tekanan buat ngejar laba. Di sisi lain ada tanggung jawab besar ke manusia dan planet. Gimana cara Anda menyeimbangkannya? Nggak ada jawaban yang gampang, dan itulah tantangan terbesar kepemimpinan zaman sekarang. Terima kasih sudah menyimak.